Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, perlindungan Allah, rezeki yang berlimpah senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai yang kita ketahui bersama bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk Allah yang sama dengan keturunan Bani Adam yang lain, seperti manusia yang lain, seperti kita, yang nantinya akan muncul pada hari menjelang datangnya hari kiamat. Dalam beberapa hadis sahih diterangkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj saat ini diasingkan oleh Allah lewat Raja Zulkarnain dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj, atau yang terkenal dengan nama tembok Zulkarnain, di mana tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain itu memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj, atau istilahnya mengisolasi bangsa Ya'juj dan Ma'juj dengan dunia luar. Mereka tidak akan bisa keluar dari tembok Ya'juj dan Ma'juj atau tembok Zulkarnain itu sampai nanti menjelang hari kiamat tiba. Atas seizin Allah, tembok itu kemudian bisa dijebol atau bisa dibongkar oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kalau saat ini, sebagaimana dimuat di dalam beberapa hadis sahih, Ya'juj dan Ma'juj itu setiap pagi sampai sore berusaha untuk melubangi tembok Ya'juj dan Ma'juj, tembok Zulkarnain. Tapi setelah sore menjelang maghrib, mereka berhenti untuk beristirahat, dan mereka berkata kepada teman-temannya, kaumnya, marilah kita istirahat dulu, besok pagi kita akan meneruskan pekerjaan kita melubangi tembok ini. Namun begitu mereka istirahat di malam hari, tembok itu kemudian dipulihkan kembali oleh Allah. Di tembok yang telah lubang-lubang atas upaya kaum Ya'juj dan Ma'juj yang berusaha melubangi tembok itu, kemudian dipulihkan kembali oleh Allah seperti sedia kala. Demikianlah hari demi hari terus berjalan. Kaum Ya'juj dan Ma'juj berusaha untuk melubangi tembok tersebut, tetapi pada malam harinya Allah mengembalikan tembok yang lubang-lubang tersebut menjadi tembok yang baru kembali. Hal ini akan terus berlangsung sampai menjelang hari kiamat tiba. Saat itulah Allah mengizinkan kaum Ya'juj dan Ma'juj untuk bisa menjebol tembok Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bisa keluar setelah menjelang hari kiamat tiba. Itu adalah salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ada beberapa pendapat tentang misteri tempatnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, meskipun tembok Ya'juj dan Ma'juj itu dimuat di dalam Al-Quran dan beberapa hadis sahih menerangkan, namun hingga saat ini keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj masih menjadi misteri besar. Karena hingga sampai saat ini belum ada satupun orang yang bisa mengetahui di mana tempat atau lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj itu. Atau lebih tepatnya, di manakah kaum atau bangsa Ya'juj dan Ma'juj tinggal. Salah satu dari pendapat adalah bahwa ada kota legenda yang dinamakan dengan Agartha City atau kota Agartha. Ini adalah sebuah kota atau kerajaan yang ada di perut bumi. Agartha ini ditengarai, dihuni oleh makhluk asing dengan peradaban yang lebih maju. Penduduk Agartha diyakini memiliki bentuk yang sama dengan orang-orang di permukaan bumi pada umumnya. Namun mereka memiliki kecerdasan yang lebih maju dan kehidupan yang lebih maju pula daripada manusia yang ada di permukaan bumi. Ada yang percaya bahwa Agartha merupakan kota di mana makhluk yang kerap disebut-sebut dalam ajaran agama Islam, Kristen, dan Yahudi bersembunyi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Di samping adanya kepercayaan dari beberapa agama ini, ada pula dua teori yang memvonis tentang hal kota legenda Agartha ini. Teori yang pertama percaya bahwa bumi itu berlubang dan berisi orang-orang dengan berbagai ras.
Teori ini mengatakan bahwa bumi adalah berongga atau hollow earth. Seorang astronom dan ahli geofisika yang bernama Edmond Halley pada tahun 1962 mencetuskan bahwa kemungkinan bumi memiliki kedalaman 800 km dan terdiri dari 2 cangkang bulat dan sebuah inti. Di antara lempeng tersebut ada ruang hampa. Teori yang dikemukakan oleh Edmond Halley ini didukung oleh John Clifford Simmons Jr. di abad ke-19. Simmons yakin bahwa kutub utara dan selatan memiliki masing-masing lubang yang bisa mengantarkan manusia ke dalam bumi. Namun ada beberapa teori lain yang mementahkan teori-teori tersebut. Peneliti geologi berdasarkan riset menyebutkan bahwa permukaan bumi hingga ke inti berjarak 6.371 km. Bumi pun tidak kosong, bumi pun tidak berongga. Meskipun penggalian bumi tidak begitu dalam untuk bisa membuktikan secara detail mengenai isi di dalam permukaan bumi, pada tahun 2013 peneliti geologi menemukan informasi bahwa inti bumi memiliki temperatur 6.000 derajat Celcius. Dan tentunya jika memang suhu di dalam bumi, di dalam inti bumi itu sampai 6.000 derajat Celcius, tentunya tidak ada manusia yang bisa bertahan di inti bumi yang super panas itu. Namun teori-teori di atas semuanya masih dalam taraf teori saja, belum ada bukti yang membuktikan tentang hal tersebut. Terlepas dari semua teori-teori tersebut, ada sebuah pendapat bahwa kota Agartha ini memang benar ada di dalam perut bumi. Orang-orang yang percaya dengan teori ini meyakini bahwa Agartha itu memang wilayah yang dianggap berada di dalam perut bumi. Bahkan dikatakan dianggap telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran hingga menjadi lokasi kediaman Ya'juj dan Ma'juj. Misteri tentang kota Agartha ini sebenarnya telah disebut-sebut oleh Alexander Saint-Yves asal Perancis dalam sebuah buku yang berjudul Mission de l'Inde yang dirilis pada tahun 1886. Menurut sang penulis, dia didatangi oleh seorang yang bernama Harjit Scrive yang berasal dari timur sekitaran India pada tahun 1885. Harjit Scribe ini dikatakan adalah seorang pangeran, meskipun asal-usul mengenai dirinya masih belum jelas. Orang tersebut merupakan guru penulis dan telah mengajarkan berbagai hal seputar daerah timur, termasuk bahasa Sanskerta. Selain itu, Harjit Scribe juga memberitahu kepada Alexander Saint-Yves seputar wilayah yang ada di dalam perut bumi. Guru Alexander Saint-Yves itu mengaku dia dapat mampu untuk pergi ke kota Agartha menggunakan astral projection atau melepas roh ke dalam tubuh. Menurut penjelasan Harjit Scribe, kota Agartha bukan merupakan wilayah yang bisa nampak bagi manusia biasa, namun merupakan wilayah alam bawah yang sengaja diciptakan manusia untuk menjaga dan melestarikan ilmu. Dia juga menjelaskan bahwa peradaban kota Agartha awal mulanya berada di permukaan tanah di sebuah wilayah. Namun kemudian beberapa waktu warga kota Agartha memutuskan untuk bersembunyi dari dunia luar pada era Kali Yuga, periode waktu menurut agama Hindu. Penduduk kota Agartha ini disebut-sebut sebagai orang yang memiliki peradaban yang tinggi, bahkan lebih maju dibandingkan orang-orang yang ada di permukaan bumi. Karena terlalu lama berada di dalam permukaan bumi, penduduk kota Agartha mengalami evolusi yang membuat mereka memiliki 2 lidah hingga mampu berbicara 2 bahasa sekaligus. Lokasi kota Agartha ini ada di bawah permukaan bumi yang diperkirakan lokasinya di dekat Gunung Himalaya dan memiliki jutaan manusia yang tinggal di dalamnya. Wilayah tersebut dipimpin oleh seorang yang dikenal dengan Brahma yang dibantu oleh Mahatma dan Mahanga. Bahkan mereka berpendapat bahwa kota Agartha dianalogikan telah disebut di dalam Al-Quran. Tepatnya di surat At-Toha ayat 6-7 Allah berfirman,
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta saraa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Artinya, kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengaitkannya dengan negeri tempat tinggal Ya'juj dan Ma'juj yang dikabarkan dikurung dalam tembok oleh Raja Zulkarnain. Tentang kalimat wa ma tahta sara, berdasarkan tafsir Jalalain, dia menjelaskan bahwa ayat 6 tersebut menjelaskan tentang makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah yang terdiri dari 7 lapisan. Meskipun begitu, tidak disebutkan secara spesifik mengenai kota Agartha tersebut di dalam kitab tafsir karangan Imam Jalaluddin Suyuti maupun tafsir-tafsir lainnya. Ada beberapa umat Islam yang percaya bahwa bangsa Agartha ini adalah Ya'juj dan Ma'juj, yang mana nantinya akan keluar dalam persembunyiannya pada hari menjelang kiamat tiba. Wallahu a'lam. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.